sudah gitu ya udah akhirnya aku pernah mundur, and then sampai suatu ketika aku benar-benar kangen lagi untuk balik total. Pada saat itu saya tetap rilis album The Voicer, saat lagi nggak terlalu go public, cuman saya tetap rilis. Saya nyanyi tapi saya nggak mau terlalu tampil ke depan kayak gitu. And then akhirnya titik balik saya itu tahun 2016. Akhirnya saya bilang oke. Di saat itu saya keinginan baliknya itu seperti saat saya bikin produksi album pertama gitu. Keinginan jadi kangennya tuh. Akhirnya balik lagi, semua tim lama juga kumpul lagi. Dari dulu memang saya sama adik saya pada saat lagi. Cuman pada saat saya take a rest gitu, maksudnya udah santai, adik saya udah dia fokus kerja sendiri. Nah begitu akhirnya saya menyatakan oke, teteh balik kayak gini, terus aku butuh disupport sama mereka lagi. Kumpul lagi udah timnya brek. And then tahun 2017 go lagi begitu. Wow, tapi aku setuju sih, emang semua tuh masterpiece gitu loh. Jadi kayak ngedengerin dari album pertama, walaupun aku belum jadi ahli musik ya, cuma kalau menurut versi aku nih, itu bener-bener bagus-bagus banget sih. Bener-bener tuh R&B soul-nya tuh dapat banget gitu. Exactly. Semuanya tuh kayak asik gitu kan. Dan gitu, terus kalau misalnya kayak album kedua tuh lebih dinamis gitu. Betul, karena itu requestnya aku. Jadi kan aku udah ngebayangin album pertama tuh seperti itu, sophisticated gitu kan menurut aku. Nah terus, dan itu survive di saat krisis moneter. Aku muncul di saat krisis moneter tahun 97 Oktober itu lagi jatuh-jatuhnya tuh mulai. Tapi alhamdulillah survive. Terus udah gitu akhirnya pas mau proses pembuatannya 2,5 tahun masing-masing. 2,5 tahun kemudian saya rilis, tapi dengan konsep saya bilang, dan aku pengen lebih dinamis di album kedua. Karena aku ngebayanginnya gimana aku perform. Live show-nya tuh gimana nih saat aku on stage. Ini jadi untuk repertoarnya gimana. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi memenuhi jadi beragam. Emang saya pengen beragam gitu. Supaya beragam. Jadi kaya gitu kalau saat. Bye sayang. Oke. Duluan ya sayang. Dah. Anak gue. Maklum ya. Iya, dia tetap aja bontot biar segede gitu juga ya Alia. Nah cantik. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan cantik hatinya juga. Nah terus udah gitu, tadi aku lagi ngomong apa, oh ya kayak gitu. Jadi terus udah, nah album ketiga Keyakinan itu memang saya butuh keyakinan, dan saya yakin waktu itu karena sudah tidak bekerja sama Ahmad Dhani lagi. Jadi saya produce sendiri. Nah gitu, jadi kalau Keabadian, Keajaiban itu bareng sama Ahmad Dhani. Terus ya kita, tapi memang dari awal saya udah bilang sama Dhani, pokoknya prosesnya saya harus ikut. Saya harus suka musiknya, saya harus suka lagunya, saya harus suka liriknya. Nah itu komit banget, dan Dhani itu a very good partner gitu ya. Dia dan sangat jenius, memang dia jenius di bidang musik ini, dia luar biasa. Dan dia komit, dan betul-betul, Res lo suka gak kalau begini. Jadi aku terlibat dari setiap lagu tuh, dari awal aku ikutin terus. Makanya bikin, saya nulis juga gitu, bikin sama-sama. Nah dalam 2 album itu saya belajar, di album ketiga saya benar-benar produserin sendiri gitu. Jadi berharap tak berpisah itu adanya di album ketiga ya. Nah kayak gitu, Cinta Kita, terus ada, terus saya juga ada lagu itu dapat. Jadi di album Keyakinan itu saya dapat Best Pop. Lagu pop terbaik saya dapat, tapi best R&B arrangement juga saya dapat dalam satu album tuh di Keyakinan. Jadi ada satu lagu yang apapun yang kau mau kan ku berikan segalanya. Ya, itu sama Mas Yudis ya gitu, sama Mas Yudis bikinnya. Itu bikin sama-sama saya kayak gitu. Ini benar-benar kalau di album yang ketiga tuh Keyakinan saya ngeramu. Saya meramu antara 10 komposer dengan 10 arranger. Nah, itu jadi saya pilih, oh ini lagu ini sama ini. Ini benar-benar sendiri, saya produce sendiri semuanya, belajar dari waktu 2 album sama Ahmad Dhani. Alhamdulillah survive. Di list yang paling bawahnya judulnya Zahwa. Iya, kan? Ada lagu Zahwa benar. Ya kan? Itu lagu. Nah ngomongin lagu Zahwa, anak adiknya udah ngiri. Jadi aku tuh memang udah ada lagu Aliyah judulnya, saya bikin udah dari mulai dia masih kecil, tapi belum pernah saya, maksudnya dia sampai dia bilang, ibu hoax, katanya gitu. Ibu hoax nih, ibu
Ibu bilangnya cuman gak jadi-jadi. Nah ini insya Allah kan saya rencana mau dalam proses mau pembuatan EP, extended playlist ya, mini album lah kalau zaman dulu disebutnya mungkin ya. Pokoknya sekarang istilahnya katanya EP, oke lah itu istilah zaman sekarang kan berkembang terus istilah banyak banget kan ya, macam-macam. Ini ini ada ini apalagi tuh gitu kan. Oh sana itu udah aku pokoknya lagu Alia harus masuk. Tapi memang aku akan dalam waktu dekat harusnya tanggal 6 ini nih harusnya masuk tanggal 6 ini ke studio tapi masih padat jadi after concert saya masuk ada single-single yang mau dibikin. Nah bridgingnya itu lagu Tidakkah Kau Lihat yang aku mau angkat itu. Wow. Soalnya yang lagi mau dimasuk ke studio nih slow, lagu slow, lagu-lagu yang menusuk hati lah gitu ya. Wow, so excited. Lagu-lagu terus cuman kenapa Tidakkah Kau Lihat saya pengen itu jadi bridging, saya pengen itu diangkat lagi karena itu asik banget. Ngebeatnya tuh asik banget gitu loh. Begitulah cerewet kan saya kalau ngobrol. Seru. Udah ngabisin nih waktu podcastnya udah. Ntar bosen kan, nggak boleh lama-lama kan podcast tuh orang. Gak pernah orang bosen. pindah, kelamaan. Mereka semua tertarik mendengar bocoran-bocoran semua dari sini. Bener. Wow. Nah, aku mau tanya. Waktu balik lagi nih dari prosesnya Tereza untuk mempersiapkan konser kan yang sekarang ya kan. Terus juga bisa dibilang kan ada ceritanya di balik konser ini ya kan. Terus juga memberikan edukasi juga sama orang-orang gimana caranya healthy lifestyle juga dengan sejumlah treatment dan juga workout ya kan. Di mana pandemi semua orang ngerasain. Betul. Ya kan, makan makanan banyak banget, gak terkontrol, gak workout. Nah tadi maaf saya potong. Kan saya cerita dulu kan saya sempat yang pengen naikin berat badan. Jadi saya I'm a food lovers. Saya tuh pencinta makanan, segala makanan tuh saya makan, saya seneng banget karena memang saya nggak ada masalah dengan berat badan gitu tadinya kan. Nah terus pandemi nggak nyanyi, yang biasanya kan udah kayak olahraga saya kalau nyanyi terus kan. Kita mau gimana? Walaupun nyanyi ada tapi kan virtual, beda. Terus juga tidak seperti sebelumnya misalnya seminggu kita berapa kali, itu kan udah kayak olahraga seminggu beberapa kali juga sama gitu. Nah, tapi kebiasaan makan enak, senang makannya ini tetap melekat ya. Jadilah akhirnya 15 kilo. Nah itu, terus lanjut kita harus edukasi orang kan. Betul, dan makanan favoritnya apa? Itu sih. Oh itu, enggak favoritnya buat apa? Kalau makanan, tahu gak sih? Aku pengen bahayanya saya itu ya. Saya itu buat saya makanan cuma 2 enak dan enak banget sepanjang halal dan gak basi. Oh, oke. Itu jadi aku tuh ya. Iya sepanjang halal dan gak basi udah buat saya enak dan enak banget gitu. Iya jadi saya tuh gampang banget hidup, mau dilepas di mana juga jadi gitu, bisa makan apa aja, dilempar di negara mana ibaratnya saya bisa menyesuaikan diri. Gitu. Dilempar di kebon juga kan, Sunda kan ya, di kebon juga makan sama kecipir juga sama sambal beres. Iya enak banget, aku juga makan itu pernah gitu. Jadi apa aja enak buat saya gitu. Alhamdulillah saya dikasih kenikmatan makan ya gitu. Maksudnya asik-asik aja nggak ada masalah. Jadi itulah mudah kan menyenangkan hati saya sebenarnya. Tapi mudah juga menggemukkan. Nah enggak, tapi enggak sekarang saya ya terus udah gitu diet. Sekarang ini kan diet, tentu saya diet. Tapi dietnya juga kan saya udah pelajarin, saya tuh nggak mau dari zaman dulu juga. Waktu saya baru ngelahirin ada diet, tapi nggak diet berat dalam artian saya food combining zaman dulu. Karena saya hamil aja juga cuma naik 11 kilo, 12 kilo. Anak lahir keluar ya cuma sebentar ya udah balik gitu aja. Tapi saya tetap aja kan waktu itu food combining, jadi harus enak. Terus, nah kalau sekarang ini kan diet protein kan, protein lebih banyak. Nah terus tetap buat saya harus enak gitu. Jadi bagi siapapun yang mau diet, cari pengetahuan. Mungkin kan tubuh orang beda-beda ya. Betul. Ada yang lebih cocok atau harus komposisinya memang harus tetap ke dokter gizi, ahli gizi untuk tahu dia butuhnya apa, dan juga masuk ke fitness center ini seperti Paradigm ini dengan personal trainer kan ada assessmentnya. Assessment itu tuh nolong banget kan. Kamu yang naruh gue assessment. Kok dia iya ya, kok dia begitu, kan kamu yang ngajakin aku assessment. Nah itu buat saya it's very useful, berguna banget karena kita jadi tahu apa yang dibutuhkan tubuh. Saya jadi itu kan kecanggihan semakin bertambah
teknologi semakin tinggi, semakin tahu apa nih komposisinya. Oh jadi ketahuan, oh berarti kalori yang harus dibakar sekian. Berarti ini karena ternyata beda-beda. Kan beda-beda banget. Nah terus adik saya itu terus sama teman saya. Ternyata muscle-nya saya besar gitu. Muscle-nya saya besar 42 apa. Katanya bagus itu sebenarnya. Ya emang kan ada saya senang olahraga kan dulu. Nah terus jadi harusnya tuh ini. Itu kan beda kita latihannya. Jadi jangan terlalu banyak kardio juga. Ada kardio tapi harus. Nah kalau zaman dulu sempat dibilangin zaman dulu nih waktu aku masih teenagers, jangan ngangkat berat terlalu banyak gitu karena nanti tuh perempuan jadi gede jadi nggak bagus kan, ada yang begitu. Ternyata kan nggak demikian. Ternyata perkembangan kedokteran, ilmu pengetahuan menemukan bukan hal seperti itu. Betul. Kan berkembang terus nih. Makanya jadi saya rasa sangat penting buat orang yang mau olahraga itu memang ikut fitness program gitu. Jadi sama ahlinya dia tahu harus bagaimana. Itu ternyata memang itu saya menemukan betapa pentingnya hal itu gitu, dan saya seneng banget. Tadinya bayangin aja saya tuh udah hampir hopeless gitu, tahu nggak sih? Enggak lah, bayangin aja orang tadi tuh aku mau tolak loh. Yoyo nih nggak ada berharap tak berlemak ini nih Desember, sumpah demi Allah. Aku bilang aduh kayaknya gue nggak yakin, nggak bisa, gila yang bener aja gitu kan. Tapi walaupun memang aku belum sampai kepada titik misalnya nanti nih seperti yang ya pastinya nggak kurus kayak dulu lah ya, tapi kan shaping dan sehat. Nah cuman akhirnya aku jadi semangat dan ternyata keyakinannya Yoyo itu benar gitu, bisa gitu. Karena aku tadi yang bener aja mana mungkin gitu. Ternyata Masya Allah. Jadi harus, itu penting. Semua orang tuh harus ketemu dengan ahlinya. Dan makan diet harus enak, jangan nggak enak. Karena kalau diet nggak enak tersiksa orang nggak mau diet. Bener. Gitu kan? Iya. Cialah. Keyakinan teh. Iya. Oh iya, oke. Tadi aku bagaikan ini ya, malaikat. Cing gitu langsung hilang ya. Gue sih seneng kan kalau penyanyi tuh kena follow spot langsung. Oh iya. Gitu. Makin tampil. Aduh. Aku tuh salah satu yang harus ada tuh memang aku kalau lagi show-show gitu. Terserah misalnya lokasi tempatnya misalnya mau gimana gitu, nggak apa. Yang penting lighting, ada follow spot gue bilang. Karena kalau ada follow spot kan terpusat aja gitu. Iya. Yang sekitarnya kan nggak kelihatan, jadi kita kayaknya ini aja gitu. Begitu. The stage is mine. Gitu. Yes, the stage is mine. That's right. Disitulah membuang keegoisan. Kalau buat saya ya. Kamu ngomong itu tuh my words banget tuh. The stage is mine. Jadi kalau mungkin juga alhamdulillah kita tuh yang namanya emosi itu kita kan tidak baik ya. Emosi itu, cuman emosi juga tidak boleh dibunuh. Karena emosi itu power. Kemana kita melepaskan power itu? Dengan bernyanyi, olahraga, itu kayak gitu. Nah, aku tuh terus kan sempat dokter Sebastian juga dari Skin. Lagi urusan badan nih ya, yang bulat-bulat ini nih kan, yang gemuk-gemuk, perut lah apa segala. Teh tuh ini nih stres nih. Harus rilis emotion, apa kayak banting-banting apa kayak. Aku kan bukan tipe yang begitu ya. Ada loh tempat khusus di mana lah, di Kemang apa di Pik gitu, yang ngelempar apa-apa gitu. Oh masa gitu kan. Soalnya aku kan orangnya tuh tipikal yang zen gitu kan. Yang aku iya oke, masalah ada tapi nggak pernah aku, walaupun maksudnya aku nggak suka share problems ke orang gitu. Jadi ya aku bisa hadapin dengan ya udah ngadunya sama Tuhan. Terus ya udah dengan penuh berupaya dengan penuh kesabaran, ketawakalan, ketabahan aja gitu kan. Nah terus katanya ini Tete tuh you should release your emotion katanya. Nah itu di situ di Paradigm di tempat fitness kan ada tuh bok gitu ngelempar-lempar itu kan Bo. Nah daripada gue disuruh ngelempar ini bagus nih. Kan itu jadi itu karena itu membuang emosi. Karena emosi itu kan nggak harus ngelempar sesuatu, cuma dengan melepas release something kan gitu. Nah kayak aku mungkin kelamaan nyanyi buat saya, disitulah saya melepas emosi saya, disitulah egoisnya saya. Jadi kalau dalam kehidupan sih mudah-mudahan saya bukan tipe orang yang egois. Saya bahkan saya cenderung mengalah gitu ya. Terus nggak tahu kenapa tapi ya alhamdulillah mungkin Allah sudah menggariskan memang karakter saya begitu gitu ya. Jadi buat saya, tapi itu baiknya mungkin dari secara psikologis saya
buangannya itu adalah saat saya di stage. Tapi saat saya di stage jangan main-main. The stage is mine, egois saya di situ. Gitu loh. Mungkin di situ jadi keluar semuanya kan setiap orang beda-beda ya. Kalau saya ya soalnya begitu. Menyanyi ya. Jadi menyanyi on stage, makanya mungkin itu saya merasa mungkin itu ya Allah kasih saya nggak mungkin saya bisa sabar kalau nggak Allah yang berkehendak gitu. Atau doa orang tua tentunya dan semuanya gitu. Terus didikan keluarga apa semua. Tapi di sisi lain juga Allah menggariskan seperti itu. Dan saya juga makin kita belajar kan kita makin tahu kita harus begini, kita harus makin sabar, Tapi efeknya itu saat stage dalam pekerjaan mungkin karena saya penyanyi ya begitu jadi efeknya. Berkreasi saya jadi total keluarnya bener-bener emosi saya keluar di situ, emosi saya, egoisnya saya juga udah di sini nggak ada deh mau band itu siapa juga lu yang harus ikut gua, ibaratnya kayak gitu gitu. Dan tapi pada saat on stage bukan berarti egois saya tuh terus gua egois yang tidak baik, enggak, karena apa? I have to be egois karena apa? Karena I have to serve people. I have to serve audience. Betul. Itu. Gitu. Saya juga bilang sama putri saya Alia. Kan dia nyanyi juga. Terus ya anak-anak saya lah saya bilang kalau kamu mau terjun ke dunia entertain, satu hal yang kamu harus punya tuh jiwa apa? Jiwa melayani. Jiwa melayani itu harus punya, bukan jiwa sebagai superstar, bukan. Tapi jiwa melayani karena we have to serve and make people happy. Gitu kan, dengan kehadiran kita tuh harus bisa menyenangkan orang. Gitu. Kita harus bisa service mereka gitu dengan baik gitu. Nah, jadi harus punya rasa itu, dan kalau nanti akhirnya kita dapat bonus we could be a star, itu bonus gitu. Itu adalah bonus, tapi yang penting dasarnya niatnya dulu gimana kita we want to please people. Gitu loh, kita ingin menyenangkan people, itu sih buat saya gitu. Wow. Sampai mau nangis. Bener gak heran konsernya tuh selalu full gitu kan. Iya bener. Gitu, jadinya ya gitu. Emosi itu ya menjadi sebuah energi. Energi diolahnya sedemikian rupa. Terus ya gitu. Karena yang bertatapan langsung sama penonton tuh aku kan. Saat si penyanyi kan gitu. Yang lain kan main kan kalau kita kan eye contact. Nah itu tuh apa namanya, saya akan resah tuh kalau misalnya saya di suatu acara, kan banyak acara-acara off air kan atau gathering. Ada maksudnya gini, saya harus make sure bahwa everybody is happy with kehadiran saya. Dengan kehadiran saya di situ tuh mereka harus merasa senang gitu loh. Terus yang menyewa jasa saya tuh mereka harus satisfied gitu loh. Saya ingin memastikan itu. Jadi pada saat itu tuh saya sambil muter otak kan, sambil ngelihat mana yang saya harus ibaratnya conquer gitu ya, conquer the audience gitu. Gitu supaya mereka at least oke lah, mereka nggak suka lagu gue apa, but at least mereka bisa terima kehadiran gue kayak gitu aja gitu. Jadi itu selalu my goals gitu untuk setiap performance tuh itu gitu. Wow. Jadi jadi egoisnya aku bukan untuk sebagai gimana, enggak, tapi untuk supaya sukses gitu. Bener. Kan performance-nya, acaranya atau apalah itu kan mereka sudah bersedia meluangkan waktu, membuang energi, membuang waktu, membuang uang, dikatakan gitu kan, mereka they want to spend gitu. Terus udah gitu hanya untuk menyaksikan seorang Reza salah satunya misalnya. Itu kan suatu hal yang buat saya blessing. Itu blessing, amazing, grateful, yang harus disyukuri, yang harus diterima dengan kerendahan hati gitu, dengan kerendahan hati, dengan kehambalan, dengan penuh justru harus penuh mawas diri buat saya gitu. Jadi karena itu, dan saya kalau udah kayak gitu ya sebagai seorang muslim saya pasti istighfar terus gitu, istighfar. Semoga jangan sampai ini saya jadinya jangan sampai jadinya sebuah kesombongan, jangan sampai jadi sebuah kayak gitu loh. Karena memang saya gitulah. Ini semua kan titipan aja, suara dari Allah, titipan di Allah. Terus orang bisa bikin orang bahagia. Saya dikasih suara ini dari Allah akhirnya untuk mencari nafkah, untuk kehidupan saya gitu. Saya single mom, single parent. Bukan cuma single mom tapi single parent, karena kan ayah anak-anak juga udah meninggal. Nah, jadi saya selalu nggak ada tempat saya bergantung kecuali kepada Allah. Jadi saya harus jaga hati banget gitu.
Tapi tidak diragukan tentu saya pernah bersalah, saya pasti banyak salah, saya pasti banyak dosa gitu. Tapi yang paling penting adalah saya bersedia untuk menyadari gitu, bersedia untuk menyadari, memperbaiki, mengakui dan meminta maaf. Kemudian membuktikan, proof gitu bahwa nggak ada hubungannya dengan hati saya gitu. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan hati saya terhadap siapapun. Karena saya tidak ingin menyakiti siapapun. Saya nggak mau membuat susah siapapun kayak gitu. Apalagi merugikan orang, saya nggak mau gitu. Jadi terus ya udah begitu. Terus sama kontrol saya itu ya udah dalam saat saya beribadah, terus lingkungan keluarga saya, anak-anak kayak begitu. Wow. Begitulah, dalam kan? Ya benar-benar. Gak cuma ngobrol, nggak dapat bocoran juga tentang konser, tapi ini juga inspiratif sekali cerita dari Teh Reza. Ya karena hidup saya, my life is such an open book, right? Gitu. Jadi ini kesempatan ini ngobrol ya, saya sambil sharing dan juga kesempatan saya juga untuk share my feelings, tentang pikiran saya juga gimana ya gitu aja, kepengen nyampein aja, nggak tahu tiba-tiba kepengen ngobrol buka gitu kayak gitu, begitulah. Tuh kan, aja bener nada. Iya, bener. Aduh, menyenangkan. Aduh, bukan main deh. Begitu sayangku. So, is there any other questions? Atau Oke, terakhir nih Teh. Next goal nanti kira-kira di tahun depan itu buat Teteh gimana? Next goal itu tentunya saya cuma ingin menjadi orang yang lebih baik aja sebetulnya, lebih baik. Dengan apapun saya nggak bisa bilang A, B, C saya begini kayaknya nggak. Tapi karena itu saya minta, tentunya saya berdoa, saya memohon kepada Allah diberikan kemudahan untuk segala urusan saya, dimudahkan saya dalam menjadi seorang ibu, mengurus anak-anak, mengurus pekerjaan semuanya. Tentunya, tapi kalau kita, Allah itu kan sudah sudah tahu yang terbaik buat kita bagaimana. Jadi aku nggak bisa bilang mau begini gini tahu detail nggak. Tapi yang pasti saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin bisa menjadi lebih baik dalam berkarya, lebih baik dalam menjadi seorang ibu yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih baik. Sana alhamdulillah orang tua saya masih hidup, masih sehat semuanya, alhamdulillah. Saya juga ingin bisa menjadi teman, sahabat yang lebih baik, kakak yang lebih baik, tante yang lebih baik ya gitu, ponakan yang lebih baik. Pokoknya saya pengen bisa menjadi sosok yang lebih baik aja bagi siapapun gitu. Itu kan menurut saya dengan berupaya terus menjadi yang lebih baik, implementasinya ke semua hal ya gitu. Ya dalam pekerjaan gitu. Saya ingin bisa lebih sehat juga. Saya ingin bisa lebih baik lagi dalam beribadah kayak gitu. Amin. Tepuk tangan dulu. Wow, senang banget hari ini kita bisa ngobrol bareng sama Teh Reza. Sama, makasih juga. Saya juga senang banget bisa sharing sama kalian. Thank you. Semoga kalian gak bosan ketemu saya terus sampai bulan-bulan ke depan. Ini anakku Zahwa udah bilang, ibu pokoknya aku gak mau tahu ibu. Aku pulang ke Indonesia, aku harus ikut program kayak ibu. Oke. Gitu, kayak gitu, alhamdulillah gitu. Tapi Zahwa masih bisa bahasa Indonesia kan? Apa udah agak sedikit-sedikit? Enggak bisa, karena dia dulu kalau walaupun dari kecil, walaupun memang kalau disuruh ngomong mungkin kalau ngomong cepet-cepet dia akan lebih lancar bahasa Inggris dibanding Indonesia. Tetapi dulu saya waktu kecil kan almarhum Mas Aji itu ke anak-anak tuh membiasakannya tuh bahasa Inggris dan Belanda dulu dari kecil kan. Nah terus udah gitu seiring waktu, berjalan waktu, terus Mas Aji wafat, terus anak-anak sama saya terus ngomong bahasa Indonesia. Saya yang nyuruh, ayo coba. Dia mau ngomong buru-buru, dia pasti balik ke bahasa Inggris. Aku bilang, belajar bahasa Indonesia coba. Boleh ngomong kayak gitu, coba cepat tapi bahasa Indonesia. Aku iniin supaya jangan lupa juga rootsnya. Tenang, dia ini kok, dia canggih kok bahasa Indonesia. Jadi bisa. Enggak begitu juga, dia santai. Dia orang anak Indonesia, anak orang apa?
orang Jawa, Sunda, anak Shanghai sih, Shanghai campurannya banyak sih dia. Anda cantik gitu. Terima kasih Aca. Ya welcome. Thank you. Gila ya Allah ya Rabbi. Oke. Nanti Thank you. Pokoknya podcast ini nanti akan segera hadir ya kan dengan segala bocoran-bocoran dari Tereza. Yes, sampai ketemu 15 Desember dan sampai ketemu di Paradigm. Wow. Di Thank Paradigm you. itu harus ya gitu. Yeah. Ke Paradigm Fitness. Thank you Paradigm people, thank you so much for watching, thank you so much for listening. Nah buat kalian semuanya fansnya Teh Tereza Artamevia, langsung share ini ke semua teman-teman kalian, ke semua keluarga kalian. Karena 15 Desember Reza Artamevia akan konser ya kan 15 Desember. Walaupun kemarin pre-sale gelombang satunya sudah sold out, tapi jangan khawatir karena aku stalking setiap hari. Udah dibuka lagi pre-sale yang kedua ya. Jadi buru-buru, oke? Bukan cuma buat yang fans saya, tapi juga untuk semua yang concern terhadap kesehatan, terhadap kesehatan tentunya. Ayo langsung ke Paradigm, join. Yang penting itu biar pada olahraga, living healthy ya Bo, kayak gitu semuanya. Usia saya 48 tahun, 48 tahun lebih udah. Jadi nggak ada kata terlambat untuk sehat. Gitu. Nggak ada kata terlambat untuk reshape our body, gitu. Ya toh. Bener. Terima kasih loh Teh. Thank you Teh. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Teh Tereza. Thank you Franz, Eric, thank you.